Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment semuanya ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan mulai dengan IHSG teman-teman ya. Untuk IHSG itu saat ini ditutup di bawah support 618 retracement ya. Jadi di hari sebelumnya IHSG itu masih di atas support di 6213, tapi hari ini ditutupnya itu adalah di 6200. 6200 itu berarti ya sekitar 13 poin di bawah supportnya ya. Jadi kita perhatikan besok opening pagi hari regional itu akan seperti apa, apakah merah, apakah regional hijau. Tentu kalau regionalnya mendukung, tentu ISG juga bisa kembali lagi di atas supportnya di 6213. Itu adalah support dari retracement turunnya IHSG ya. Retracement turun ini dia mantul ke atas di sini di ini retracement 61,8 di 6213. Ini perlu kita jadikan patokan karena apabila tidak kuat maka support IHSG berikutnya bisa di 6122. 6122 apakah langsung tercapai ya? Belum tentu karena kalau 6122 itu turunnya adalah 1,65. Itu penurunan yang besar seperti itu. Jadi mesti kita lihat besok marketnya seperti apa. Jadi mau market turun, mau market naik, kita udah siapin ada 50% barang ataupun 50% cash. Kalau mau turun kita juga bisa ambil barang pilihan kita, kalau mau naik juga kita bisa jual ataupun hold saham-saham yang masih berpeluang. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti 2 hari yang lalu IHSG turun, ada juga IMAS yang naik kenceng 20%. Dan hari ini ketika IHSG-nya turun, ada juga saham TINS yang mengalami kenaikan juga seperti itu. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan karena kita tidak trading di IHSG. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian yang mau saya analisa adalah saham Antam teman-teman ya. Untuk Antam saat ini ditutup kuat di atas resisten atau maksud saya di atas support 50% ya di sini teman-teman. Jadi kemarin Antam kan sempat testing resisten ini beberapa kali ya. Itu resisten 2925. Memang ini resisten yang cukup kuat ya. Sehingga Antam ketika tidak kuat dia cenderung turun. Ya, saya nggak tahu ini apakah ada orang pakai margin banyak juga akhirnya lepas. Karena udah kelamaan nih pegang Antam yang seharusnya udah mungkin harapannya orang adalah naik. Tapi tidak naik dan sebagian mungkin menggunakan margin atau seperti apa dia buang dulu. Nah ini sebenarnya buangannya juga nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Cuman karena ini apa sudah terlalu lama testing, jadi akhirnya mungkin orang udah bosen lah buang dulu seperti itu. Mungkin ada juga yang switching. Sehingga untuk Antam kemarin ditutup di support 50% atau di 2760. Nah, pagi tadi opening turunnya marketnya maksudnya openingnya sempat turun dan kemudian berlanjut naik dan berhasil closing di atas support 2760. Jadi closingnya di 2780. Seperti teman-teman lihat kemarin kan ada berita bahwa Elon Musk batal untuk bikin pabrik di Indonesia. Nah, saya juga lagi pegang Antam atau TINS, tapi saya nggak terlalu pedulikan berita itu. Saya akan lihat market hari ini dan saya menyikapi terhadap berita itu juga santai aja gitu loh. Artinya ketika ada rilis berita, nggak seharusnya kita langsung buang tuh nggak. Kita tunggu aja itu. Sepanjang kita juga pegangnya tidak all in, kita juga partial beli ataupun jualnya juga partial ya, nggak ada masalah seperti itu. Kalau turun ya nanti kita lihat volumenya apakah tinggi, apabila naik juga kita lihat apakah mungkin kita perlu sell sebagian seperti itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir ketika ada berita keluar. Buktinya ada berita keluar Elon Musk batal bikin pabrik di Indonesia, ternyata masih juga untuk Antam ataupun TINS mengalami kenaikan. Seperti itu. Ini untuk aneka tambang.
Oke, kemudian untuk Teens, teman-teman ya, untuk Teens, iya, Teens ini bermainnya lebih cantik teman-teman ya, karena kemarin Teens itu memiliki support di 2170. 2170 ini supportin yang ya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 ya, 3 kali lah, 4 kali udah dicoba. Dan dari supportnya itu Teens juga udah 2 kali mencoba resisten 78. Resisten 78. 2 kali dites dan hari ini berhasil tutup di atas resisten 78,6% atau di 2330. 2390 closingnya untuk Teens. Ini bagus karena Teens saat ini supportnya di 2330, bukan lagi di 2170, dengan resistennya adalah di 2540. Apabila Teensnya bisa bertahan di atas 2540, baru kita nanti bicara target Teens selanjutnya ya, mungkin bisa dipakai targetnya adalah 3140. Oke, kemudian untuk Inco teman-teman, untuk Inco. Nah, untuk Inco ini saat ini dia kuat di atas support 50% atau di 6150. Dengan resisten adalah di 6375. Jadi teman-teman perhatikan di sini masih menjadi rentangnya, untuk rentang pergerakannya untuk Inco ya. Jadi di 6150 dan 6375. Teman-teman bisa gunakan patokan ini untuk beberapa hari ke depan karena di Fibonacci itu berlaku untuk beberapa hari, beberapa saat ke depan sepanjang tren yang kita analisa belum berubah ya, seperti itu. Trennya kan kita gunakan ini. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah saham-saham SWF, teman-teman ya. Saham-saham SWF, Adikarya dan teman-teman. Nah, untuk Adikarya dan teman-teman, saya bersihkan dulu. Untuk Adikarya dan teman-teman ini saat ini ya, dia kembali ditutup melemah, bahkan di bawah support teman-teman ya, karena sebelumnya di dalam kenaikannya ini kan sebelumnya di 1445 ini kan menjadi support, tapi closingnya hari ini adalah di 1430 atau di bawah support. Jadi kita lihat besok marketnya seperti apa, karena turunnya saat ini juga sebenarnya volumenya kecil aja, tapi karena mungkin minat bayarnya belum muncul, jadi Adikarya closingnya di bawah support 23,6 retracement atau di 1445. Jadi saat ini kalau misalkan kita lihat ya, supportnya ya kembali lagi ke 1265 dan ini menjadi resist lagi seperti itu. Kalau besok kuat ya 1560 jadi resist lagi seperti itu. Jadi rentang pergerakannya untuk Adikarya seperti itu. Kemudian untuk Wika, nah Wika yang sebelumnya lebih bagus karena sudah main di atas 50%. Nah, kemarin juga turun dan hari ini turun lagi. Masih belum mampu bertahan di retrace 38 atau di 1915, maka peluangnya adalah sangat mungkin ke 1790 dengan resisten 1915. Itu untuk Wika. Untuk Waskita juga seperti Adi ya bentuknya. Jadi saat ini berada di bawah retracement 23,6. Ini sebelumnya jadi support. Saat ini jadi resist lagi. Seperti ini ya. Saat ini jadi resist lagi. Supportnya di 1325 atau yang pernah dites sebelumnya. Volumenya cukup kecil sebenarnya pada saat penurunan ini. Ya mungkin karena memang minatnya orang untuk membeli belum ada. Sama juga untuk PTPP. Saat ini berada di bawah, jadi resistan 23 di 1720. Sebelumnya menjadi support, tapi karena ditembus saat ini jadi resistan, sehingga untuk supportnya adalah di 1525. Itu adalah untuk saham-saham karya ya, BUMN karya seperti Adi, Wika, Waskita dan PTPP. Berikutnya adalah Kras, teman-teman. Kras ini saat ini gagal tutup di atas resisten 61,8, jadi kembali lagi di support 710 dan saat ini closingnya justru satu tick di bawah support 710 yaitu di 705. Jadi saat ini resistnya kembali ke 710 teman-temannya, resistennya kembali 710 dan supportnya di 670. Jadi kalau 670-an
Biasanya kemarin saya masuk di trading di 670-an ya, mungkin besok kalau misalkan Krakatau Steel turun di area support 670 itu saya akan positioning lagi dan akan saya jual di area 50% atau 710 untuk keras ya, untuk keras. Oke, kemudian nih saham ini banyak ditanyakan teman-teman juga, yaitu saham Breeze. Nah, Breeze saat ini seperti apa posisinya? Ya, teman-teman kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat untuk Breeze. Ya, untuk Breeze saat ini teman-teman ya, rentang mainnya adalah di 2660. 2660 sebagai support. Dan resistnya di 2910 ya. Jadi kemarin-kemarin pergerakannya belum sempat menyentuh 50 retracement atau di 3125. Jadi masih bermain di 2660 sampai 2910. Untuk volumenya, volume turun sebenarnya kecil ya teman-teman. Jadi sebenarnya secara umum juga saham-saham saat ini volumenya kecil-kecil dan itu ya membuat kita untuk positioning ini agak mikir-mikir gitu seperti itu. Jadi volume naiknya juga kecil, volume turunnya juga kecil, seperti enggan bergerak seperti itu. Jadi untuk positioning trading, saya pun juga kalau trading juga tahu diri, take profitnya juga harus benar-benar dijalankan karena memang pergerakannya masih pendek-pendek seperti itu. Berikutnya saham agro banyak ditanyakan. Jadi agro ini kemarin kan sempat konsolidasi teman-teman ya, sempat konsolidasi cukup lama ya, semingguan. Terus 3 hari terakhir ini adalah sempat masuk ke 38. Nah, saya bilang kalau misalkan agro main di 38 tuh membuat istilahnya orang-orang nih jadi tertarik untuk ini teman-teman, untuk tertarik untuk masuk seperti itu ya. Karena di area 38, di atas 38 tuh orang cenderungannya ya lebih inilah apa istilahnya, lebih suka masuk di saham-saham yang sudah kelihatan niatnya untuk bergerak seperti itu. Nah, agro saat ini ya itu kalau saya bilang kemarin resistnya di 38 atau di 1110. Kemarin kan sempat turun, tapi hari ini sempat ditembus lagi naik, cuman closingnya belum sampai tepat di atas 1110 atau 1100. Jadi closingnya masih sedikit di bawah 1100 yang mana itu saat ini berarti masih menjadi resistan untuk agro. Agro masih perlu dorongan volume yang lebih banyak supaya dia bisa menembus resistan 1100 ini. Jadi kuncinya untuk agro di sini. Perhatikan teman-teman, jadi 1100 untuk agro. Oke, berikutnya untuk saham Bank Bukopin. Ini cukup lama ini pergerakannya di situ-situ saja juga ya. Jadi 590 untuk Bank Bukopin ini sempat menjadi resistan dan hanya dites 2 hari. Karena saat ini juga tadi sempat kembali lagi ke support di 530, belum jebol sih, cuman ya sudah ini aja gitu loh. Istilahnya jadi lebar pergerakan 590 ke 530. Volume turun sebenarnya nggak begitu besar. Volume naik justru cukup besar, volume turun belum begitu besar. Memang mungkin moodnya buyer belum pada muncul ya. Padahal saya sendiri juga masih ada barang ini dan mungkin di 600 kalau saya bosan saya lepas aja seperti itu. Nih di area sini ya, tepat di 38 retracement atau di 590. Itu untuk Bukopin. Oke, berikutnya Bank Jatim BJTM. Untuk BJTM saat ini areanya adalah di support 780 ya, 780 untuk supportnya. Dan untuk resistnya tadi sempat dites di 820 tetapi closingnya masih di bawah resist ya. Dengan volume pergerakan saat ini kecil. Jadi ya wajar kalau misalkan belum sekuat kalau volume dorongannya tinggi. Karena memang volume itu adalah bahan bakarnya dari suatu tren. Untuk konfirmasi suatu tren yang benar-benar kuat itu perlu adanya dorongan volume. Saat ini belum muncul untuk di BJTM tersebut. Oke, selanjutnya Bank Jabar teman-teman ya. Bank Jabar itu saat ini rentangnya adalah di 1560 untuk support dan resistnya di 1610.
1610. Sebenarnya 1610 atau 1615 ini udah dites 3 kali teman-teman. Udah dites 3 kali. Ya cuman kembali lagi dan testing lagi di support di 1560 untuk Bank Pembangunan Jawa Barat BJBR. Oke, sekarang untuk Bank Bukopin ya teman-teman. Bank Bukopin itu rentang mainnya adalah di 530 dan 590. Oke, tadi udah saya bahas ya. Oke, enggak masalah, saya bahas lagi. Rentangnya jadi di 530 dan 590. Itu. Nah, kemudian untuk KF nih teman-teman. Nah, sekarang kita bahas KF. Untuk KF ini, jadi patokan saya adalah kalau saya mau trading farmasi itu pasti saya lihat KF-nya. Jadi karena saya biasa trading di IRA dan KF, dua-dua itu kalau saya masuk IRA biasanya saya akan memantau KF. Dan kuncinya kalau di KF ini saat ini masih berada di base aja, base dasar ini. Teman-teman kalau mau masuk harus area ya yang deket ini. Ya memang ya kenaikan dari dasar kemarin di 29.15 ke sini ini udah boleh dibilang karena udah tinggi teman-teman. Udah berapa ini? Udah 30%. Ya wajar sih kalau orang take profit seperti itu. Dari 29 ke 4.000-an itu sudah 37%. Jadi ya tarik napas dulu lah untuk pergerakannya untuk KF ini. Jadi teman-teman kalau memang mau masuk, usahakan dekat-dekat di area-area konsolidasi yang saya lingkarin ini. Seperti itu. Untuk KF saya ada juga teman-teman. Jadi untuk trading ini mesti diperhatikan money manajemennya dengan baik. Nah untuk KF ini kan saya jadikan patokan untuk trading di IRA ya teman-teman. Nah untuk pergerakannya IRA dia lebih ini teman-teman, lebih advance daripada KF. Jadi kalau IRA itu dia sudah di atas 2240, rentangnya 2240 sebagai support ya dan 2650 sebagai resistan. Saya dalam minggu ini aja udah trading kayak IRA ini mungkin udah 3-4 kali ya. Jadi saya kumpulin dulu barangnya pelan-pelan. Sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Baru kemudian ketika naik kelihatan tidak kuat saya lepas semuanya seperti itu. Oke, ini ada yang menanyakan tentang Harum. Ini seperti apa kalau Harum seperti ini? Kalau Harum seperti ini simpel aja sih teman-teman. Teman-teman pasang MA5 aja seperti ini. Ya ini MA5 udah terpasang dan pasang lagi MA20. Pasang MA5 dan MA20. Jadi untuk model Harum ini teman-teman belinya adalah ketika MA pendek bersandar di MA panjangnya seperti ini. Area-area pullbacknya teman-teman beli seperti itu. Nah kalau sekarang ya memang ini pergerakannya dia jauh sekali dari MA panjangnya, MA pendeknya. Jadi kalau menurut kebiasaan sih ini harus koreksi dulu seperti itu. Karena pergerakannya untuk Harum ini ya boleh dibilang tidak ada pullbacknya seperti itu. Jadi modelnya dia itu adalah menggunakan ini teman-teman, menggunakan konsolidasi. Jadi konsolidasi. Jadi seperti ini kan konsolidasi teman-teman ya. Konsolidasi seperti ini kan. Konsolidasi bentar naik nih seperti ini. Konsolidasi naik. Ya, konsolidasi bentar naik, konsolidasi bentar naik seperti itu. Jadi setiap breakout dia ada dorongan volume. Seperti ini. Ini bagus sih, bagus karena setiap breakout dia pasti ada dorongan volume. Kalau nggak ada dorongan volume, palsu berarti breakoutnya, seperti itu. Jadi cara masuknya tetap gunakan ini aja ya, jangan asal ajar kanan ya. Buy on breakout atau bisa teman-teman masuknya itu di support-supportnya seperti ini. Jadi bikin garis konsolidasi masuknya di support-supportnya ini bisa atau dengan menggunakan moving average 5 dan 20. Nah kan pas kan? Ternyata sebelum saya pasang MA dengan setelah saya pasang MA matching dengan garis panah ya teman-teman. Itu artinya memang ya disitulah area konsolidasi
area yang bagus untuk membeli, jadi disupport konsolidasi seperti itu. Ada yang menanyakan tentang Adaro. Nah, Adaro ya, kalau kita hapus dulu semua. Nah, ini kan ada tren satu. Ya oke lah, kita lihat tren itu. Nah, ini ada tren turun lah. Kita ambil tren turunnya misalkan ini aja ya. Kita coba lihat di tren turun itu, kita anggap hanya pada tren turun itu kita tarik dulu Fibonacci untuk kita lihat. Ya teman-teman, kalau kita lihat di dalam tren turun ini nggak bisa. Kita jangan pakai itu. Ya simple aja sih sebenarnya. Untuk Adaro ini kelihatan bahwa tren dia udah habis. Karena apa? Ini tren naik, terus ini turunnya udah sama teman-teman. Perulangannya itu udah kelihatan sekali ini, seperti ini. Ya kan? Seperti head and shoulder, seperti itu kan bentuknya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu saham model seperti ini ya, teman-teman kan sebenarnya bisa milih antara yang uptrend atau downtrend, atau trennya yang jelas atau yang enggak kan gitu. Lebih baik pilih saham yang secara tren terlihat jelas gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ya nggak terlalu lama untuk menunggu naik seperti itu. Ini memang ada yang menanyakan untuk Adaro seperti apa. Ya bentuknya seperti ini. Kalau saya sih akan skip dulu ya untuk saham yang bentuknya seperti ini. Karena saya ada cost of fund saya ada. Jadi saya mesti perhatikan kalau saya masuk ke saham itu, saya benar-benar harus pikir bahwa kalau saya masukin dana itu istilahnya apa ya, jangan terlalu lama lah masuk di situ gitu loh. Kalau terlalu lama menunggu juga pasti akan saya switching seperti itu. Oke, untuk saham lain misalkan batubara ini yang indie, secara umum memang batubara bentuknya sama teman-teman ya. Jadi di dalam tren turunnya ini ya, ini dia ketemu resist terus kembali lagi kayak Adaro tadi. Ini resist kan, ini resist lagi jadi support terus ditembus ya. Sekarang supportnya untuk kayak Adaro di Indika di 1345, karena sekarang Indika di 14. Tren kenaikan yang ini udah habis, bukan habis ya, udah 50% lebih udah kesentuh. Kalau dilihat dari sini, nah udah di 61 teman-teman, udah di 50 udah terlampaui. Jadi kalau misalkan besok untuk Indika itu kan tidak kuat di 50, dia tidak kuat di 38 kan, dia cenderungnya ke 61 belum tahu overshoot enggak di area sini. Kalau misalkan besok mantul, targetnya itu di 38 di sini. Ini untuk Indika. Kalau maksudnya turun dulu ke 68, 61, terus dari 61 itu naik, ada pantulan itu target minimalnya di 38. Kalau tidak kuat turun ya cenderung akan melanjutkan penurunannya untuk Indika seperti itu. Baik teman-teman, sementara itu ya yang bisa saya bahas. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video-video dari MS Trade and Investment. Oke, terima kasih.